Salam sehat adik-adik. Kali ini kita akan kembali belajar tentang soal-soal aljabar ya, khususnya untuk persiapan masuk tes ke perguruan tinggi. Baik, kali ini kita akan belajar 3 soal lagi ya. Yang pertama adalah 5 pangkat 702 dikurang 5 pangkat 700 ditambah 72 per 5 pangkat 700 ditambah 3. Nah, ini sama dengan berapa? Baik, untuk menyelesaikan ini kita ingat kembali ya soal-soal ataupun sifat-sifat di dalam perpangkatan atau eksponen. Jadi kalau A pangkat M ditambah dengan N, maka ini nanti bisa dipecah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Gitu ya. Nah, lalu kalau dia di dalam sifat matematika, sifat aljabar, kalau A dikali B ditambah A dikali C, maka A-nya bisa kita keluarkan sama dengan A dikali B plus C. Kan begitu ya? Baik. Nah, dengan sifat ini kita akan coba menyelesaikan soal nomor 1. Ya, ini 5 pangkat 702, sedangkan yang di sampingnya 5 pangkat 700, bawahnya juga 5 pangkat 700. Artinya 5 pangkat 700 itu akan menjadi acuan kita karena yang paling kecil. Nah, 5 pangkat 702 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 700. Gimana caranya? Berarti 5 pangkat 702 itu sama dengan 5 pangkat 2 ditambah dengan 700. Ini dikurang 5 pangkat 700 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 700 ditambah 3. Gitu ya. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama, kalau pangkatnya penjumlahan bisa diubah jadi perkalian. Berarti ini bisa diubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 700 dikurang 5 pangkat 700 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 700 ditambah 3. Baik, untuk menyederhanakan atau memudahkan kita dalam berhitung, ini kita misalkan aja ya. Ini kan semuanya sudah dalam bentuk 5 pangkat 700. Untuk memudahkan saya misalkan P adalah 5 pangkat 700. Berarti soal ini menjadi 5 kuadrat, berarti 25. 5 pangkat 700-nya P berarti 25P dikurang ini P ditambah 72 per bawahnya P plus 3. Oke, nah 25P dikurang P tentunya menjadi 24P. 24P ditambah 72 per P plus 3. Nah, 24P tambah 72. Nah, 72 itu kan sama aja dengan 3 dikali 24 atau 24 dikali 3 per P plus 3. Gitu kan? Nah, sesuai sifat yang kedua tadi, kalau ada A yang sama, ya A kali B ditambah A kali C, A-nya bisa dikeluarin. Berarti ini kan 24-nya sama, berarti 24-nya dikeluarkan. Ya, berarti 24-nya dikeluarkan. Ini jadi P plus 3 per bawahnya juga P plus 3. Ya. Nah, berarti ini sekarang P plus 3-nya bisa kita coret. Nah, kita coret, maka hasilnya adalah 24. Oke, baik. Itu soal yang pertama. Nah, sekarang soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini kita juga diminta untuk menyederhanakan X kuadrat min 3Y min 10Y kuadrat per X kuadrat min 4Y kuadrat. Gimana cara menyederhanakannya? Kalau kita lihat bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat kita langsung terpikir untuk memfaktorkan. Oke, nah untuk memfaktorkannya lebih dulu kita hilangkan. Anggaplah Y-nya ini nggak ada. Jadi X kuadrat min 3X min 10. Nah, gitu ya. Min 10. Nah, kalau ini kita faktorkan, difaktorkannya jadi apa ini? Nah, ini difaktorkannya adalah X kuadrat, itu berasal dari X dikali X. Lalu min 10. Min 10 itu kan hasil perkalian dari 1 dikali min 10 atau 2 dikali min 5 atau 5 dikali min 2 atau 10 dikali min 1. Nah,
di antara keempat kombinasi ini, mana yang kalau dijumlahkan hasilnya min 3? Nah, tentunya adalah 2 dengan min 5. Berarti itulah yang menjadi faktornya ya. Ini kita buat plus 2 min 5. Baik, ini adalah faktor dari x kuadrat min 3x min 10. Tapi di dalam soal kan ini ada x-nya 3xy dan 10y. Berarti ya udah kita tambahkan lagi y-nya di sini. Y kita tambahkan y kuadrat, berarti ini nanti tinggal kita tambahkan y. Itulah yang menjadi faktornya. Oke, nah demikian juga dengan x kuadrat. X kuadrat min 4y kuadrat. Nah, kalau ini kita faktorkan, y kuadratnya jangan ditulis dulu supaya mudah ya. Nah, x kuadrat min 4 itu kan sama aja dengan x ditambah 2, x dikurang 2 pemfaktorannya. Nah, oleh karena ini adalah x kuadrat min 4y, maka akan kita tambahkan y-nya belakangan di sini ya. Nah, itulah yang menjadi faktornya. Baik, dari kedua ini ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa faktor dari x kuadrat min 3xy min 10y kuadrat adalah x plus 2y dikali dengan x min 5y. Per faktor dari x kuadrat min 4y kuadrat adalah x plus 2y x min 2y. Nah, kalau kita perhatikan ini, tinggal kita coret ya, karena ada bentuk yang sama. Ini kita coret, maka hasil akhirnya adalah x min 5y per x min 2y. Baik, inilah bentuk sederhananya. Satu soal lagi ya. Baik, nomor 3. Nah, ini perkalian 1 dikurang setengah dikali 1 kurang sepertiga dan seterusnya sampai terakhirnya 1 min 1 per 2023. Ya, untuk mengerjakannya kita kurangkan aja. 1 dikurang setengah tentunya setengah ya. 1 dikurang sepertiga, 1 ini kan sama aja 3 per 3. 3 per 3 dikurang sepertiga berarti 2 per 3. Ini 1 dikurang seperempat berarti 4 per 4 dikurang 1 per 4 berarti 3 per 4. Begitu seterusnya. Ini kita kalikan sampai terakhir ini 1 dikurang 2022. Sampai ini kan 2022 per 2022. Berarti 2022 dikurang 1 2021 per 2022. Kita kalikan lagi dengan 1 min 1 per 2023. 1 ini kan 2023 per 2023. 2023 dikurang 1 2022 per 2023. Nah, dari sini kita sudah lihat ya polanya. Kalau ini kan perkalian ya. Kalau kita buat begini, kita perkalian. Nah, jadi sudah jelas karena perkalian atas dan bawah bisa dicoret ini ya. 2 dengan 2 dicoret, 3 dengan 3 dicoret, 4 di sini dengan 4 yang di titik-titik ini nanti yang selanjutnya itu juga bisa dicoret. Lalu dari yang bawah ini 2021 dengan yang di atas ini 2021 juga bisa dicoret. Dan terakhir ini juga dicoret 2022. Maka yang sisa adalah 1 per 2023 ya. Langsung di sini 1 per 2023. Oke. Inilah yang menjadi hasilnya ya. Baik, saya rasa itu saja untuk aljabar kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai ketemu kembali. Jayo.